Banyak bonsai sancang awalnya terlihat sehat dan rimbun. Tapi, lama-lama bentuknya mulai berantakan. Daun tidak merata, bagian dalam mulai menguning, bahkan ada mati ranting perlahan. Padahal masalah seperti ini sering terjadi bukan karena jenis bonsainya, tapi karena perawatan rutinnya yang kurang tepat. Jadi buat teman-teman yang ingin bonsai sancangnya tetap sehat, rapi, dan semakin berkarakter, simak video ini sampai akhir karena banyak tahap penting yang wajib dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Arah Bonsai. Di video kali ini saya akan melakukan perawatan rutin pada bonsai sancang mame. Perawatan rutin ini penting untuk menjaga bentuk bonsai tetap rapi, sehat, dan pertumbuhannya tetap stabil. Karena bonsai yang bagus bukan hanya dari bentuk sekali, tapi dirawat secara konsisten dari waktu ke waktu. Kalau sahabat lihat, kondisi bonsai sancang ini sebenarnya pertumbuhannya cukup bagus dan sudah mulai rimbun. Tapi karena pertumbuhan tunasnya cukup cepat, beberapa bagian mulai terlihat tidak teratur dan perlu dirapikan kembali. Kalau dibiarkan terlalu lama, cabang akan semakin liar, cahaya sulit masuk ke bagian dalam, dan risiko mati ranting juga akan lebih besar. Langkah pertama yang saya lakukan di perawatan rutin ini adalah pruning pucuk atau pemangkasan bagian ujung tunas. Pruning pucuk seperti ini sangat penting dalam bonsai sancang, terutama untuk menjaga bentuk tetap padat dan rapi. Tujuan utama dalam pruning pucuk ini bukan hanya sekedar merapikan tampilan, tapi juga untuk mengatur distribusi energi supaya tanaman pertumbuhannya lebih merata. Kalau pucuk dibiarkan terus memanjang, biasanya energi tanaman akan lebih banyak lari ke bagian atas. Akibatnya cabang bagian bawah dan dalam menjadi lemah, bahkan bisa kalah pertumbuhannya. Karena itu, pucuk perlu dikontrol secara rutin supaya bonsai tetap seimbang dan percabangan semakin banyak dan rimbun. Teknik pruning pucuk di sini cukup sederhana. Kita cukup memotong tunas yang terlalu panjang, tunas yang keluar dari desain, atau bagian yang terlalu padat. Selain menjaga bentuk tetap rapi, pruning pucuk juga membantu merangsang tunas baru, membuat percabangan lebih rapat, menjaga sirkulasi udara, dan membantu cahaya masuk ke bagian dalam bonsai. Dan kalau dilakukan secara rutin, hasilnya bonsai akan terlihat lebih padat, lebih tua, dan lebih berkarakter. Dalam pruning seperti ini juga jangan takut memangkas. Yang penting tetap pada arah dan tujuan pemotongan, karena setiap potongan nantinya akan mempengaruhi arah pertumbuhan tunas baru. Makanya dalam bonsai, pruning itu bukan sekadar memotong daun, tapi juga bagian dari pembentukan karakter pohon. Dan setelah pruning selesai, bonsai mulai terlihat lebih ringan dan struktur cabangnya lebih jelas. Cahaya matahari nantinya juga akan lebih mudah masuk ke dalam bagian tanaman. Ini penting supaya pertumbuhan daun lebih merata dan bagian dalam bonsai tidak mudah lembab. Setelah pruning selesai, saya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu memberikan proteksi fungisida. Karena kondisi cuaca di tempat saya kadang hujan kadang panas, bonsai akan rawan terkena hama dan jamur. Jadi untuk antisipasi, saya kasih proteksi lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena mengobati suatu bonsai yang sudah terdampak, lebih sulit penanganannya dan tidak gampang dalam mengobatinya. Di sini saya menggunakan fungisida merek Antrakol yang terjual bebas di pasaran. Fungisida ini cukup sering digunakan untuk membantu melindungi tanaman dari serangan jamur. Apalagi bonsai sancang yang sudah rimbun, biasanya memiliki kelembapan cukup tinggi di bagian dalam cabang. Kalau sirkulasi udara kurang baik dan kondisi terlalu lembab, jamur dan hama akan lebih mudah muncul. Gejala awalnya biasanya mulai dari daun bercak, daun menguning, ranting mengering, sampai pertumbuhan menjadi terganggu.
Karena itu, proteksi seperti ini cukup penting, terutama setelah pruning atau saat musim hujan. Pengolesan pengisuda saya lakukan secara tipis dan merata ke seluruh bagian batang, cabang, dan ranting. Tidak perlu terlalu basah atau berlebihan, yang penting merata dan sesuai dosis. Selain fungisida, sebenarnya pruning rutin juga membantu mengurangi risiko jamur, karena sirkulasi udara menjadi lebih baik dan cahaya bisa masuk ke bagian dalam tanaman. Dan nanti setelah semua proses selesai, bonsai tetap perlu dirawat dengan baik. Sancang termasuk bonsai yang cukup suka matahari. Kalau pencahayaannya cukup, biasanya daun akan lebih rapat dan pertumbuhan lebih stabil. Namun harus tetap melihat kondisi tanaman. Kalau kondisi bonsai habis pruning cukup banyak, biasanya saya hindari panas terlebih dahulu selama 1 atau 2 hari, supaya tanaman bisa beradaptasi. Jadi tips penting dari saya buat sahabat semua, kalau ingin bonsai sancang cepat, padat, dan rimbun, kuncinya sebenarnya adalah konsistensi. Pruning rutin, pencahayaan cukup, penyiraman yang tepat, dan proteksi tanaman yang baik akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Bonsai yang bagus bukan hasil instan, tapi hasil dari perawatan kecil yang dilakukan terus-menerus. Baiklah sahabat bonsai, dan ini hasil akhir setelah perawatan rutin dilakukan. Bonsai sekarang terlihat lebih rapi, lebih terbuka, dan pertumbuhannya akan lebih terarah ke depannya. Kalau dirawat secara konsisten, kualitas bonsai akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi pesan saya untuk para sahabat bonsai, perawatan itu bukan hanya tentang teknik, tapi juga tentang rasa. Bonsai bisa merasakan sentuhan lembut dan perhatian kita. Jadi rawatlah dengan hati, bukan sekedar rutinitas. Dan pastikan bonsai selalu mendapat sinar matahari penuh. Karena fotosintesis adalah kunci daun tetap hijau, segar, dan berkilau. Dan usahakan jenis bonsai apapun itu selalu terkena sinar matahari. Dan jenis bonsai sancang lebih bagus apabila terkena sinar matahari seharian. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Ara Bonsai bagikan. Semoga apa yang saya bagikan bisa menambah wawasan dan semangat sahabat semua dalam dunia bonsai dan tanaman hias. Dan sekali lagi, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel Ara Bonsai. Dukungan dari sahabat sangat berarti bagi channel Ara Bonsai dalam membagikan ilmu bermanfaat perihal bonsai. Sampai jumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.